Semua, jumpa lagi dengan Happy Penny. Kali ini aku mau share tentang banyak sekali yang calon TKW itu tidak paham dan merasa gambaran bekerja di Hong Kong itu semuanya bagus, semuanya indah, semuanya peralatannya itu canggih dan semuanya itu pokoknya baik-baik saja ya. Di sini aku kasih gambaran sedikit ya. Kalau kalian ketemu bos atau majikan yang baik, di rumah fasilitasnya itu ada, makanannya itu tidak pelit kayak gitu, itu mungkin itu adalah rezeki kalian ya. Tapi ada gambaran-gambaran yang harus kalian bayangkan saja dan kalian cari tahu kebenarannya itu apakah di sana itu memang ada gitu ya. Jadi di sini aku mau ceritakan kalau yang baik-baik kalian mungkin sudah pernah mendengarnya ya. Tapi kalau yang agak-agak kalian mungkin merasa kaget, di sini aku mau share sedikit saja supaya kalian itu di sana punya kesiapan mental. Jangan membayangkan yang baik-baik saja. Jadi waktu kalian mendapatkan kondisi yang tidak baik-baik saja, kalian sudah siap mental. Oh iya, ternyata memang di sini di sana itu perjuangannya itu tidak mudah. Harus kebal mental, bukan hanya mental, telinganya pun harus kebal kayak gitu ya. Apa sih contoh yang biasanya terjadi di sana yang tidak sesuai apa yang kita gambarkan? Contohnya, kalau orang sana itu biasanya banyak yang pelit. Iya, memang banyak yang pelit. Kalian biasanya sesekali terkadang kalian untuk makan siang itu atau sarapan itu biasanya membeli sendiri. Karena saya pun juga dulu pernah mengalaminya, tidak dipikirkan soal sarapan ataupun makan siang, tidak dipikirkan karena ya tidak tahu saya kenapa kok bisa tahu begitu. Mungkin juga karena bos itu pelit atau gimana, saya juga kurang tahu. Yang jelas terkadang kita harus membeli makan pagi dan makan siang itu sendiri. Iya. Terus bagaimana dengan tentang makanan ya, nasi ya. Di sana itu kalian kalau terbiasa makan di Indonesia itu nasi satu piring penuh gitu ya, sama lauknya itu sedikit sayur gitu ya. Terus tempe tahu atau tempe ayam nasinya banyak. Di sana itu tidak seperti itu ya. Di sana itu nasi itu biasanya itu hanya setengah mangkok kecil. Kalau saya itu dulu biasanya 2 sendok nasi itu sudah cukup karena sayurnya itu sayur lauk pauknya itu satu piring. Iya, itu kalau bos kalian itu standar lah. Maksud saya itu tidak yang pelit, tidak yang terlalu loman ya, yang standar. Itu di situ itu ada maksudnya satu pieces, satu biji ayam, satu biji sayur apa, jauh kuah-kuah atau oseng labu-labu apa gitu. Terus dicampur daging sapi atau apa kayak gitu. Itu juga ada. Jadi yang tersedia di bos kalian semisal ada 5 sayur, mungkin ada 4 sayur itu kalian boleh makan sekta atau boleh makan sekta. Itu kalau kalian kumpulkan itu ada sayur, ada ayam, ada jauh kuah-kuah atau masakan lainnya, misalnya pare dioseng sama telur itu. Itu kalau dikumpulkan itu satu piring. Jadi kalau di sana itu kebalikannya ya. Lauk pauknya itu banyak tapi nasinya itu sedikit. Jadi jangan disamakan pada kebiasaan di sini. Di sini nasinya banyak dan di lauknya sedikit. Kalau di sana kebalikannya ya. Kalau semisal kalian di sana itu menemukan kok bos kalian itu heran ya, kalian itu makan satu piring. Itu kalau saya ya, kalian mulai biasakanlah makan secukupnya ya. Misalnya 2 atau 3 sendok nasi itu sudah cukup ya. Kalau tidak itu bos kalian itu bisa kaget. Kecuali bos kalian itu memang tidak pernah melihat kalau kalian itu makannya seperti itu, mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau melihat mungkin mereka akan, wah kamu makan banyak banget kok bisa ya makan segitu banyak nasinya. Kayak gitu. Jadi ini bukan mereka yang harus maksudnya bukan mereka yang khawatir atau nasinya gimana ya, juga kemana-kemana ya, cuman untuk kalian bekerja di sana itu ini pengalamannya ya. Di sana itu makan nasinya itu sedikit dan lauknya itu banyak, jadi terbalik ya, lauk satu piring nasinya cuman beberapa sendok gitu aja ya. Terus ada lagi tentang setelah nasi mandi.
Ya, mandi itu juga gitu ya. Kalau kalian itu di sini terbiasa ya menjaga kebersihan itu, kalau mandi itu kan biasanya sore. Di sana itu tidak seperti itu. Mandinya itu setelah kita selesai bekerja. Malam itu setelah kita selesai makan, kita baru mandi. Mandinya pakai air hangat ya di sana. Setelah kita membersihkan dapur semuanya selesai, itu baru mandi. Dan kita boleh berangkat tidur kayak gitu ya. Terus apalagi ya tentang tempat tinggal kita. Semisal di sana itu jangan kalian bayangkan itu semua TKW mbak-mbaknya itu punya kamar sendiri, ada tempatnya, ada dipannya, ada lemarinya sendiri. Tidak seperti itu ya. Kita ambil saja gambaran terburuknya. Ada yang tidurnya itu di sofa ruang tamu karena kamarnya di sana itu cuma satu. Satu rumah itu terkadang rumahnya sangat kecil. Jadi untuk kalian yang semisal di sana dikasih jobnya itu tidurnya di ruang tamu, di sofa, itu memang ada. Iya, memang ada. Terus ada lagi yang tidurnya itu di dapur. Iya, memang ada. Saya dulu pernah bertahun-tahun itu tidur di bawah meja kerja bos saya. Bertahun-tahun. Iya, nggak apa-apa. Memang di sana itu seperti itu. Gimana ya, rumahnya itu kecil. Kamar mandinya kecil. Terus ruang tamunya juga kecil, dapurnya itu juga kecil. Semuanya itu kecil. Tapi jangan mengeluh karena rumahnya kecil ya. Semakin rumah kecil semakin mudah dibersihkan. Tapi tidurnya bukan tanpa alas ya, ada alasnya ya. Ada kasur lipatnya, cuman di bawah meja bos saya bekerja. Ada kamar kecil, gudang gitulah. Itu ada meja, ada barang-barang di situ. Saya tidur di bawahnya. Bertahun-tahun juga nggak apa-apa. Normal di sana. Yang penting kita ada tempat untuk beristirahat. Jadi untuk kalian yang belum siap mental ya, saya dikasih tidurnya di kolong. Pikirkan dulu jauh ke depannya. Itu bukan sebenarnya mereka juga ingin memberikan kalian itu tempat nyaman, tapi di sana itu menyewa rumah itu tidak semuanya punya, yaitu rumah sewa ya kadang-kadang itu. Jadi kita itu semoga saja menyadari keadaan seperti itu ya. Yang penting kita ada kasur, malam tidur. Kalau hari Minggu kita libur dan hari bulan terakhir kita gajian. Pikirkan yang itu ya. Jadi di sana itu tidak semuanya itu dikasih fasilitas seperti itu. Tentang makanan ya, semisal sarapan pagi ya, kalian kalau dikasih misalnya yang banyak itu ya, itu juga bersyukur. Kalau semisal dikasih sedikit saja itu juga bersyukur, karena di sana memang orangnya ya seperti itu ya. Kadang mereka itu memberi yang berlebihan, kadang ada juga yang tidak suka memberi ke pembantunya. Malah kadang ada juga makanan itu lebih baik dibuang daripada dikasih CC-nya. Itu juga ada. Jadi kalian untuk kondisi-kondisi seperti ini siapkan mental saja kalau di sana. Terus jam libur, semisal ini hari libur kita, kok kenapa kita harus disuruh kerja ya? Pagi hari kita harus disuruh bangun, harus nyapu, ngepel dulu, menyiapkan sarapan, baru kita boleh berangkat libur. Iya, kondisi seperti itu memang iya ada. Jadi kalian siapkan mental saja. Kalau kalian ingin membantah ini hari libur saja, tunggu apakah bos kalian itu bisa menyetujui atau marah atau enggak. Kalau kalian memang di situ ada keputusan-keputusan kalian ya. Semisal hari liburnya kalian itu enggak mau diganggu, mereka kalau bos kalian pintar itu juga bisa membalas komplainan kalian itu hari kerja saja bisa main HP. Kenapa hari libur kalian aku tidak bisa menyuruh kalian membuatkan sarapan dulu atau ngepel dulu. Jadi untuk kesadaran kalian saja, untuk TKW baru ya, kalau semisal kalian mau libur disuruh kerja, kalian kerjakan saja dulu. Pokoknya jangan sampai di batas maksimal jam 9 lah. Di bawah jam 9 itu tetap kalian kerjakan dulu. Kalau pulang biasanya kalian di jam normal mereka kalau pulang libur biasanya jam 8 ya. Kalau bos kalian itu baik mungkin dikasih jam 9 sampai jam 10 malam itu boleh baru pulang. Tapi kalau normalnya mereka jam 7 jam 8 itu sudah kita harus pulang. Dan kalau saya juga mengalaminya soalnya kita pulang kita masih disuruh memasak, itu biasanya memang ada. Jadi kita pulang memasak dan makan bersama bos itu memang ada. Jadi siapkan mental untuk kondisi-kondisi seperti itu ya. Jangan dibayangkan yang enak-enaknya dulu. Kalau kita mendapat bos yang baik banget itu memang rezeki kita. Kalau kurang baik itu ya tetap disyukuri. Yang penting tidak memukul, tidak menganiaya kita. Kita harus berusaha tetap bertahan di rumah bos. Untuk sekian dulu yang mau saya ceritakan tadi. Kondisi di sana itu terkadang ada yang baik, ada yang mamate, sedang-sedang saja, dan ada yang tidak baik. Jadi kalian harus siapkan mental ya untuk bekerja di sana ya. Next aku lanjut videonya dengan tema lainnya ya.